that we would like to discuss about the linguistic terms, and then we would like to discuss about the syntax at glance here. Well, as we know that previous meeting that we have to discuss about morphology, and then I think that you have understood what is morphology. Morphology is study of word formation, and then syntax is the further explanations, not only about words but also this is about the sentence syntax. Okay, as we know that the definitions. Grammar consists of two linguistic components. Then we have to know that gramatika itu ada dua komponen, terdiri dari morphology ya, and syntax. Ya, remember that it is grammar ya, gramatika itu ada dua, morphology dan syntax. The analysis of sentence structure is called syntax. Nah ini menganalisis dari struktur-struktur kalimat itu yang dimasukkan ke dalam kategori pembahasan sintaks ya. Nah, ibaratnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau morphology itu uh, like bricks ya, ibarat bata. Nah, bata yang tersusun, and then untuk membuat dinding menjadi sebuah dinding, nah ini maka ada komponen pasir dan semen. Nah, komponen pasir dan semen itu yang disebut dengan sinteks. Maka bila mana tergabung susunan-susunan komponen-komponen dari bata, semen, dan pasir, nah itu akan membentuk suatu dinding yang kokoh. Nah, begitu juga di sini ya. Syntax yang berarti analysis of sentence structures. Dia menganalisis khusus untuk struktur-struktur dalam kalimat. Nah, dalam kalimat struktur tersebut otomatis itu sudah ada ya terdiri dari word formation-nya ya, dari ranah morfologi. Okay, a sentence is grammatical if the speaker of the language judges it to be a possible sentence of their language. Nah, di sini ya secara gramatika bila mana seorang pembicara atau para pembicara itu dia ya judge language ya. Nah, ini ya. Maksudnya itu excuse ya bahwa bahasa tersebut ya itu bisa jadi ya possible sentence of the language, bisa jadi kemungkinan itu menjadi ya bahasa yang dia gunakan. Nah, di sini ya, every people that they every nations ya, bangsa itu pasti memiliki bahasa yang berbeda, jadi mereka bisa mengjudge atau menghakimi ya bahwa mengklaim bahwa bahasa yang digunakan itu bisa terjadi dari struktur-struktur kalimat ya yang mereka gunakan. Oke, take for example here in English ya. Nah, itu contohnya. Misalnya di sini ada house painted students. Nah, ini tidak gramatikal ya. Tidak sesuai dengan struktur. Nah, kalau kita lihat di sini masa ya, itu ada rumah yang mengecat siswa. Nah, ini ya. Nah, itu ungrammatical ya. Ungrammatical error ya, tidak secara gramatika. Tapi di sini yang benar adalah a student painted the house. Ini subjek, nah ini verb, dan ini ya, objeknya ya. Nah, jadi di sini contoh ya, di sini tadi bisa ya suatu bahasa itu memiliki struktur kalimat yang berbeda ya pada setiap bahasa yang dimiliki oleh berbagai negara. Kalau di sini kita contoh seperti in English. Oke, nah ini we make conclusion that syntax is a study of words structure. Jadi khusus membahas tentang struktur dari suatu kalimat. Yang sudah pasti struktur kalimat tersebut terdiri dari pembentukan kata ya, gabungan dari kata kemudian membentuk sentence. Nah, di sini menjadi
analysis of syntax, jadi struktur tentang kalimat. Okay, yeah, that's a conclusions about syntax. And then, as we know that here, okay, there are some categories and structures, ya. Nah, di sini ada syntactic categories, ada kategorisasi dari syntax, ya, sintaksis, ya. A fundamental fact about words in all human languages is that they can be grouped together into a relatively small number of classes called syntactic categories. Nah, jadi fakta ya dasar ya ini tentang ya kosakata dalam ya bahasa yang dimiliki oleh manusia. Nah, di sini uh, orang-orang tersebut itu katanya di sini kata-kata tersebut yang dimiliki ya dari kosakata tersebut. Nah, itu bisa digabung, disusun ya, baik dalam kelompok kelas kata ya, kata kerja, kata sifat. Nah, itu akan ya membentuk nanti suatu kalimat. Nah, itu yang disebut dengan syntactic category. Jadi susunan berbagai macam kata ya, kemudian membentuk kelompok kelas kata atau part of speech ya di sini. Oke, kita lihat di sini ya, ada lexical category, itu ada noun ya, verb, adjective, preposition, adverb ya. Non-lexical categories. Nah, ini yang disebut ada lexical categories, ya kategori leksikal ya. Nah, itu disebut ada noun, verb, adjective, preposition, adverb. Sedangkan non-lexical categories ya. Nah, ini yang tidak termasuk dalam kelompok kelas kata. Nah, ini ada yang disebut dengan determiner, degree words, qualifier, auxiliary conjunctions. Nah, ini contohnya determiner itu ada the, this. Degree, to, so, very, more. Qualifier, ya, always, perhaps, often, never. Auxiliary, will, can, may, must, should, ya, should, ya, ini kurang. Conjunction and or but. Nah, itu yang disebut dengan non-lexical category, ya. Sedangkan lexical category ini masuk dalam part of speech, ya, kelompok kelas kata. Nah, ini contohnya ya, ada noun, Harry, boy, red, lazy, ya, lazy, arrive, ya, with good, preposition to, effort, silently, ya, dan sebagainya. Jadi di sini category and structure. Jadi di sini sintaks itu membahas tentang kategori dari gramatika atau struktur. Nah, ini dibagi dua, ada yang lexical kategori tadi masuk ke dalam kelompok kelas kata, part of speech, verb, adverb, adjective, dan non-lexical categories itu determiner, ya, qualifier, conjunction, dan sebagainya. Well, okay, we continue to the next. Okay, and then yeah, take for example the non-lexical categories, auxiliary, yeah, conjunction, and degree are sometimes called non-lexical or functional categories. Nah, di sini bisa katanya dikatakan non-lexical atau kategori fungsi. Now, these elements are harder to define and phrase than those of lexical category. Nah, ini sukar sekali katanya untuk menjelaskan untuk parafrase dari ya, itu semua yang disebut dengan lexical category. Nah, ini tergantung nanti one but can differently classified depending on the occurrence. Jadi satu kata itu katanya berbeda ya, pengelompokannya bergantung kepada nanti apa kejadian ya, kejadian atau occurrence yang terjadi pada kalimat tersebut, kalimat yang terjadi pada ya kata-kata yang terjadi pada suatu kalimat ya. Misalnya di sini ada kata count ya. The woman found a comb. Nah, ini fungsinya kategori count di sini itu sebagai noun ya. The woman found a comb. Nah, ini menemukan benda ya, sisir. Nah, kalimat berikutnya, nah tadi tergantung katanya ya,
berbeda penempatan di sini. The boy should comb his hair. Nah, di sini comb sebagai verb, kata kerja. Begitu juga di sini ya, ada kata near. The child stood near the fence. Ya. Nah, stood near fence. Nah, ini ya. Sebagai apa di sini? Ya. Near di sini bisa dekat, bisa prepositions ya di sini. Oke, the runner near the finishing line. Nah, ini near ini sebagai verbs. Kemudian yang ketiga, the end is nearer than you might think. Nah, itu nearer di sini has adjective ya. Jadi tergantung ya penempatan dari posisi kata tersebut, yaitu nah pengelompokannya. How to determine which category? Bagaimana menentukan kategori dari kata? Yaitu ada 3 di sini. Yang pertama itu ada meaning, kemudian ada inflection, ada distributions. Ya, oke, ada makna, ada infleksi, ya, ada distribusi. Well, ada phrase structure. Nah ini ya yang masuk ke dalam syntax ya. Nah, karena di sini memang yang dibahas adalah struktur dari kalimat. Sentence has a hierarchical design in which words are grouped together into successively structured unit. Nah, jadi kalimat ini memiliki rancangan yang secara hierarki, ya, di mana sejumlah kosakata itu digabungkan menjadi satu kesatuan sehingga menjadi struktur unit yang lebih besar. Nah, ini ada misalnya di sini ya, heads ya. Nah, ini utamanya ada tingkatnya ini ya, heads yang tertinggi ya. Misalnya di sana dalam kelompok phrase frasa ya. Ada noun phrase, kemudian berasal dari nouns ya. Kemudian verb phrase ya, di sini ada verb phrase. Nah, ini verb ya. Adjective phrase, nah ini adjective ya, word ya kalau kata. Kalau phrase-nya ini ini preposition phrase ya. Ini words-nya ya. Adjective past participle preposition phrase ya. Ini preposition saya bisa ini kata. Oke, nah ini phrase structure. Okay, take for example here. Yeah, this is what is it? A sentence. He likes books. Okay, subject, verbs, object, and then the books to becomes a noun phrase. Okay, the second one, all animals eat. All animal, they is a subject, it to become verb phrase, and never it. Okay, the third, she sustains. Yeah, adjective phrase, quiet, sustains. Okay, and then he went in. Prepositional phrase, almost in. Okay, this is an example of tree structure with a sentence, unit, and a phrase and non-phrase, verb phrase, adjective phrase. Okay, and then there is a specifier. Semantically, specifier help to make more precise the meaning of the head syntactically. Okay, it means that specifier itu membantu ya memahami untuk makna secara tepat ya. Oke, jenis-jenis dari ya specifier itu untuk menandai phrase boundary ya. Jadi ini untuk menandai susunan dari frasa. Oke, next. Okay, this is an example. Yeah, example non phrase. Yeah, this is a diagram tree. Diagram tree. A non phrase. Yeah, determiner.
and nouns. Yeah, this is the is non-lexical categories. Books as lexical categories, ya, nouns. Ya. Itu juga di sini ada verb phrase, never eats, ya, qualifier sebagai qualifier, ya, ini sebagai lexical non-lexical categories dan verbs, ya. Oke. This is take for example phrase, ya. If there is a complement, nah kalau ada lengkap di sini, the books about the words, ya. Nah, ini dalam apa specifier. Nah, ini specifier, ya, garis ini boundary yang menjelaskan dari frasa, jadi supaya maknanya lebih jelas, ya. Di sini ada determiner the books, non phrase, nouns, and then prepositional phrase about the words. Oke, semakin banyak, ya, kalimat atau semakin lengkap kalimat, maka analisis dari structure categories, ya, itu akan lebih banyak seperti ini, ya. Oke. Nah, ini contohnya semakin banyak diagram-nya. Misalnya di sini never eat a hamburger. Nah, ini analisis, ya, dari verb phrase, ya, tadi never. Ini disebut non-lexical category yang dinamakan qualifier. Kemudian ada verb eat, kemudian ada noun phrase hamburger. Nah, di sini dianalisis lagi secara spesifik. Oke, ini contoh-contohnya, ya, dari analisis structure of, ya, syntax, ya, dari syntax. Nah, ini ada, ya, contoh the rules, noun phrase, verb phrase, adjective phrase, professional phrase, ya. Oke, nah di sini kita lihat. Nah, ini semakin lengkap kalimat, maka semakin banyak sekali ini dalam apa analisis dari sentence structures-nya. Oke. I think, yeah, this is just simple or briefly explanation about syntax. For the further explanation, and then you are going to take subject syntax subject specifically, and then there are many explanation of the syntax itself. I hope that you understand at glance of my briefly explanation. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.